jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang akhlak dan kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bab kematiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dar amin. Qala حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. رواه الترمذي. Masih dalam wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya, ruhnya yang suci itu pada hari apa? Senin di waktu duha. Senin di waktu duha. Wa 'alima an-nasu wastaqarra al-amr akhir al-yawm. Maka sudah banyak yang tahu tentang kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang yang terdiam. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya tebas lehernya. Ini banyak yang terdiam. Famakatha biduni dafn baqi al-yawm yaum tsulatsa. Di sini didiamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, kemudian pada hari Selasa, dan dimakamkan di malam hari. Wadufina bi hujrati Sayyidah Aisyah lailatul arbi'a wasata lail al-rajih. Yang rajih itu Rasulullah dimakamkan pada hari Rabu, lailatul arbi'a, malam Rabu di pertengahan malam. Lailatul Arbi'a malam Rabu. Jadi Rasulullah meninggalnya hari Senin, dimakamkan pada malam Rabu di tengah malam. Wasatal laili 'ala ar-raji min al-aqwal. Pendapat yang paling rajih, yang paling unggul daripada pendapat-pendapat para ulama. Wa kana yusma'u sautul alah al-masihati lit-turab. Maka sampai tengah malam itu kalau kita namanya stop, buat terdengar suaranya malam-malam tuh ya, untuk nguruk tanah tersebut. Allati tusawil qabr syarif, untuk memendam jasadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ghuslu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqfinihi was salati alaihi kullu dzalika hadatsa yaum tsulatsa. Jadi memandikan Rasulullah, mengkafankannya, kemudian menguburkannya terjadi pada hari Selasa. Meninggalnya hari apa? Senin. Dimakamkan hari Selasa di tengah malam. Ada satu kejadian ketika Rasulullah SAW ingin dimandikan, itu bajunya tidak bisa dibuka, sehingga tidak ada yang bisa melihat auratnya baginda Rasulullah SAW. Lam yastati ahadun minas sahabati khala'a thawba Rasulillah. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah bisa membuka bajunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbal ma'ala thawbi, sehingga dialirkan air di atas baju baginda Rasulullah, dituangkan. Jadi tidak langsung menyentuh kulitnya baginda Rasulullah, tapi dituangkan pakaian yang melekat pada Rasulullah, langsung dituangkan air. Fasabbal ma'ala thawbi wadufina bihi, kemudian dimakamkan dengannya pakaian tersebut. Fahuwa yub'atsu yaumal qiyamah satiran aurah. Dan baginda Rasulullah kalau kita nanti dibangkitkan dalam keadaan ghurlan, hufatan, uratan. Kalau kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat tanpa busana, enggak pakai sendal, nyeker. Tetapi berbeda dengan baginda Rasulullah, fahuwa yub'ats yaumal qiyamati satiran auratah.
Tapi baginda Rasulullah dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tertutup auratnya. Ya. Labisan thawbah, dengan menggunakan pakaian. Kalau kita tidak pakai apa-apa, udah nggak kepikir lagi lihat perempuan, udah nggak kepikir lagi. Saking dahsyatnya hari kiamat, wah gimana ini ada Madonna, gimana ntar? Wah terhadap artis-artis, udah nggak kepikiran lagi. Keadaan lebih berat dari itu. Bayangkan kalau terjadi gempa saja, terkadang orang lupa dia nggak pakai apa-apa. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Kalau terjadi gempa nih orang sampai lupa anaknya ada di dalam, dia nggak tahu. Jika terjadi banjir, orang berbondong-bondong, ya anaknya lupa. Terkadang ya dia nggak mikir, dia nggak pakai apa-apa. Bagaimana dahsyatnya pada hari kiamat, lebih dahsyat daripada kejadian di muka bumi ini. Faidah as-salatu alaihi salatu wassalam kana fi hujratihi. Jadi baginda Rasulullah itu disolatkan di kamarnya, bergantian. Nanti disebutkan hadis panjang setelah ini. Ya, jadi nanti gantian. Datang solat selesai gantian. Solatnya di mana? Bukan di masjid tapi di kamarnya. Karena para nabi itu dikatakan dufina haitsu qubida. Para nabi itu dimakamkan di mana mereka meninggal, dan Allah tidak akan pilihkan kecuali tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang dikunjungi itu. Baina mimbari wa baiti. Baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku ada namanya raudhah. Yadkhulun nas afwaja yusalluna alaihi thumma yakhrujun. Maka masuk orang bergantian, kan tidak luas, sahabat banyak. Datang salat, kemudian keluar, yakhrujuna wa yadkhulu ghairum, kemudian datang lagi masuk. Wa bada'at birrijal. Pertama yang laki-laki dulu. Kemudian para anak-anak, kemudian wanita. Wanita boleh menyolatkan jenazah. Boleh tidak? Boleh menyolatkan jenazah. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin dan dimakamkan pada hari Selasa. Yu'akkidu hadzal hadis al-hadis as-sabiq min qaulil wafa kanat yaumal itsnin. Hadis ini menegaskan hadis-hadis sebelumnya bahwasannya Rasulullah meninggal hari Senin. Sepakat. Lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Lahirnya Rabiul Awal, wafatnya Rabiul Awal. Jadi Maulid ini tidak hanya kelahiran, bahkan wafatnya baginda Rasul, kita mengenang tentang bagaimana Rasulullah SAW begitu gelap dunia ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW. Illa annahu dzukira anna dafna kana yawm ats-tsulatsa. Wal murad huna bidayatu a'mal at-tajhiz min ghaslin wa kafnin wa salatin wa raji' anna dufna lailatul arbi'a. Yang benar bukan hari Selasa tapi hari masuknya Rabu sebenarnya. Kalau Arab itu malam Rabu berarti hari Rabu. Kenapa? Karena maghrib udah ganti hari. Maghrib udah ganti hari. Jadi hari Rabu. Ya di sini Yaumus Tsulasa. Ada yang mengatakan hari Selasa. Yang benar adalah hari bidah. Mulainya persiapannya itu tajhiznya, menyiapkan kain kafan, memandikan, menyolatinya. Warraji an-nadafna lailatul arbi'a. Kalau makamkannya di malam hari. Nah, itu. Jadi masuk hari Rabu. Kenapa diakhirkan? Kenapa diakhirkan? Tidak langsung disolatkan, tidak langsung dimandikan, dikafani, disolatkan. As-sababu fi ta'khiri dafni Rasulullah SAW ma'anna ikram jasad wa jasad dafnuhu. Kenapa tidak ditakhirkan untuk memakamkan baginda Rasulullah? Padahal memuliakan mayit itu dengan menyegerakan untuk menguburkannya, ya. Jadi menyegerakan, jangan ditunda-tunda. Ini kenapa? Hatta yastaqirul amr ala tahdil khalifah. Dan ini biar keadaannya tenang karena tidak ada yang memimpin. Sambil maka dikatakan
keadaan belum tenang karena belum ada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah. Maka dipilih dulu khalifah yang memimpin para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga menentukan siapa khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad dan terjadi waqad ijtama'at kalimatul muslimin ala ikhtiyari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bersatulah, sepakat para sahabat Rasulullah bahwasannya yang menggantikan Rasulullah memimpin menjadi khalifah adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, baru dimakamkan. Jadi harus ada yang memimpin dulu. Ya, jadi ditunggu sampai siapa pengganti, karena nanti banyak orang punya pendapat masing-masing. Tidak ada yang mengatur. Akhirnya kalau sudah semuanya punya kepala susah. Kagak ada yang ngatur, susah enggak? Susah. Semuanya punya ide, semuanya pengen idenya dipakai. Kalau kagak ada yang mengaturnya, maka akan sulit. Maka dipilih dulu. Kenapa ditakhirkan? Hatta yastaqirrul amr. Istaqara yastaqirru. Yastaqirrul amr, sampai keadaan tenang. Maka ala tahdidil khalifah, untuk menentukan siapa khalifah pengganti Rasulullah. Ya, maka ditentukanlah bahwa penggantinya adalah sahabat Rasulullah dengan sepakat, mufakat. Wa minal asbab al-qawiyyah allati ayyadat ikhtiyaruhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtara anna yaumun nas fi shalah asna maradi wa faqalu irtadahu li umuri dinakum dinila alla nartadihi li umuri din. Kenapa dipilih sahabat Abu Bakar sepakat? Karena ketika Rasulullah wafat itu, yang ketika Rasulullah sakit di akhir hayatnya itu, yang menggantikan imam adalah sahabat Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah sakitnya sudah mulai ringan nih, sudah mulai agak sembuh, tapi Abu Bakar sudah memundur. Kata Rasulullah, lanjutkan. Ini isyarat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya pengganti. Padahal sahabat Abu Bakar itu kalau ngimamin nangis mulu. Tidak bisa, sudah nggak terdengar saking asifun, bukaan seorang yang suka menangis. Kadang-kadang ada orang imamnya nangis malah risih. Misalkan ada, ini begitu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dipilih? Sebab yang kuat kenapa Abu Bakar dipilih? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami para sahabat yang lain dan Rasulullah dalam keadaan sakit. Ya, ketika Rasulullah dalam keadaan sakit dan Rasulullah menjadi makmum. Pernah Rasulullah menjadi makmum salatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal ketika Rasulullah datang itu, ketika Abu Bakar tahu ada Rasulullah, Abu Bakar pengen mundur. Tapi kata Rasulullah, lanjutkan. Nah, ini baru kisah panjang nih. Ini hadisnya panjang. Ada 1,5 halaman. Siap dengerin? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Nasr bin Ali bin al-Jahdami qala haddatsana Abdullah bin Dawud qala haddatsana Salamah bin Nubayt an Nuaim an Abi Hind an Nubayt bin Syarit an Salim bin Ubaid wa kanat lahu suhbatun qala ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa'afaqa. Ughmiya, ketika Rasulullah sakit, Rasulullah pingsan. Fi maradihi, Rasulullah pingsan. Jadi Rasulullah dari sakitnya sampai meninggal itu kira-kira 12 hari. Kira-kira berapa? 12 hari dari sakitnya Rasulullah sampai meninggal itu kira-kira 12 hari. Dan memang dipilihkan izin dengan istri-istri yang lain agar dirawat di mana? Di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian sembuh. Ya, pingsan, sadar. Faqala, ketika sadar apa yang dikatakan? Hadaratis salat, apakah sudah salat? Apakah sudah azan? Maksudnya apakah sudah masuk waktu salat? Tuh lihat. Sakit, pingsan, sembuh, yang ditanya apa? Udah masuk waktu salat belum? Kalau kita apa yang ditanya kira-kira? Ini kita nih, udah pingsan, yang ditanya apa? Bini gua mana bini gua? Ini yang ditanya, hadratis shalah, apakah sudah masuk waktu salat? Faqalu na'am. Kemudian sahabat mengatakan, sudah masuk wahai Rasulullah. Faqala amuru Bilalan falyu'adzin. Panggil Bilal suruh azan. Ketika sadar, sudah waktu salat, suruh Bilal azan. Wa muru Abu Bakrin ayyusalliya linnas.
Kemudian perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam buat para sahabat yang lain. Au qala bin nas. Qala thumma ughmi alaihi, kemudian pingsan lagi. Habis suruh begitu pingsan lagi. Thumma ughmi alaihi faqa, kemudian sadar. Faqala hadaratis shalah, apakah sudah masuk waktu salat? Lagi-lagi salat. Faqalu na'am, ya. Sudah masuk wahai Rasulullah. Faqala amuru Bilalan falyu'adzin. Perintahkan Bilal untuk azan. Wa muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, karena dia tahu bapaknya bagaimana. Karena Rasulullah ini adalah mantunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena Aisyah adalah anak daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Inna abi rajulun asifun, kata Sayyidatuna Aisyah, sesungguhnya Rasulullah ini Abu Bakar pengen minta agar digantikan jangan Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar ini asifun, ya, gampang nangis sehingga tidak terdengar bacaannya dengan jelas, ya, tidak terdengar bacaannya. Idza qama dzalikal maqam baka fala yastati'. Ketika takutnya nanti ketika beliau berdiri menggantikan tempatnya Rasulullah, menggantikan imamnya baginda Rasulullah, fala yastati', dia tidak bisa. Takutnya nanti kalau gantiin Rasulullah karena nggak bisa menahan derai air mata, la yastati', tidak bisa. Falau amarta ghairah, bagaimana engkau pilih yang lain saja wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ughmiya alaihi fa'afaqa. Kemudian Rasulullah pingsan lagi, kemudian sadar. Faqala muru Bilalan falyu'adzin. Suruh Bilal untuk azan. Wa muru Abu Bakr falyusalli bin nas, kemudian perintahkan Abu Bakar untuk imamin. Fa inna kunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf, karena kalian ini memiliki sahabat seperti sahabatnya Yusuf. Faqala umira Bilalun fa'adzin, kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk azan. Wa umira Abu Bakr fa shalla bin nas, kemudian memerintahkan sahabat Abu Bakar untuk ngimamin salat. Setelah memerintahkan begitu, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khifatan. Ketika sudah nyuruh, kan udah nyuruh tadi, suruh Bilal azan, nyuruh sahabat Abu Bakar Siddiq imam. Ternyata Rasulullah berasa ringan. Penyakitnya ini sudah berasa enggak berat lagi, bisa untuk salat bersama mereka. Wajada khifatan, keringanan, deritanya sudah mulai ringan. Faqala udhuru li man attaki alaih, tolong carikan siapa yang bisa jadi sandaranku. Jadi Rasulullah tuh ke masjid di Bapong, sahabat, ya, jadi jalannya karena nggak kuat berdiri. Ya, bayangkan Rasulullah, ya, dalam keadaan sakit saja pengen ke masjid selagi itu nggak bisa jalan, jalannya harus dibopong. Ya, itu. Maka kita yang masih sehat ini terkadang anak muda ini, ya, harus rajin 5 waktu. Nanti kalau sudah tua, terkadang kalau sudah tua pengen ke masjid cuma udah nggak mampu lagi. Ya, pengen. Kalau masa muda nggak pengen, padahal mampu. Tapi nanti satu saat kita sudah tua pengen ke masjid tapi kita udah nggak mampu lagi. Jangan sampai kayak begitu. Ya, yang tua pengen ke masjid tapi sudah nggak mampu. Kita yang muda kagak pengen, padahal mampu. Jangan sampai begitu. Ya, ramaikan masjid-masjid kita. Ya. Maka dicari siapa yang bopong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan tetap jalan tapi di di sini nih. Rangkul, ya. Faja'at Barirah wa rajulun akhar. Maka Barirah ngajukan diri, Barirah dan ada seseorang enggak disebutkan di sini dalam hadisnya. Fattaka 'alaiha, kemudian Rasulullah menjadikan mereka sandaran. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyanqusa. Ketika Abu Bakar pengen ngimamin, ternyata lihat Rasulullah. Ya, melihat Rasulullah, liyanqusa dhahaba liyanqusa, sahabat Abu Bakar mundur. Yarji' fa amara fa awma ilaihi fa asyara, kemudian Rasulullah memberikan isyarat ayat mutamakana. Kata Rasulullah kasih isyarat. Kata Rasulullah lanjutkan. Hatta qadha Abu Bakar salata, sampai Rasulullah menyelesaikan salatnya. Tsumma inna Rasulullah qubidha,
Kemudian selesai salat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, jadi ya. Faqala Umar, wallahi la asma'u ahadan ay yadhkura anna Rasulullah qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha. Kemudian Umar berkata, wallahi demi Allah saya enggak mau dengar seseorang menyebutkan Rasulullah telah meninggal. Kalau ada yang ngomong Rasulullah meninggal, illa darabtuhu bi sayfi, saya akan penggal saya akan pukul atau saya penggal lehernya dengan pedang saya. Wa kana nas ummiyin lam yakun fihim nabiyyun. Karena umat itu adalah ummi. Ya, yang sebelumnya juga tidak ada nabi yang mengajarkan mereka. Ya, fa amsakan nas, kemudian sahabat yang lain diam. Enggak mau ia menentang Umar bin Khattab, ya, karena memang orangnya tegas. Memang seperti itu karakter daripada sahabat Umar bin Khattab. Faqalu ya Salim. Kemudian sahabat yang lain ngusulin, karena nggak mungkin nyari solusi sendiri. Ya Salim, ya pergi engkau ke rumah Abu Bakar. Ini ngatasin Umar bin Khattab nggak gampang, nggak sembarangan. Kalau ada punya masalahnya kita ada. Kalau yang ngeladenin orang-orang biasa susah. Ya, maka kalau kita ada punya masalah ini lihat nih kira-kira orang bisa takluk sama siapa. Kadang-kadang sama kita pun nggak bisa takluk, maka cari. Maka intaliq ila sahibi Rasulillah, pergi ke rumah sahabat Rasulullah, panggil suruh kemari. Fa'ataitu Abu Bakar fa huwa fil masjid, kemudian aku datang ke rumah sahabat Abu Bakar, beliau berada di masjid. Fa'ataituhu abki, ya, fa'ataituhu abki dahsyan, beliau menangis dan sangat dahsyat. Falamma ra'ani qala, sahabat Abu Bakar As-Siddiq melihatku, melihat Salim, berkata, aku bidu Rasulullah, apakah benar Rasulullah itu sudah meninggal? Qultu inna Umar yaqul, Umar mengatakan kata ketika ditanya apakah benar Rasulullah sudah meninggal, ini Salim ngomong, ya, Umar berkata la asma, dia enggak mau dengar kalau ada seseorang yang mengatakan Rasulullah meninggal, illa darabtu bi sayfi hadza, sampai ngomong begitu kepada siapa? Sahabat Abu Bakar. Tinggal jawab iya gitu doang. Cuma takut juga tinggal ngomong begitu. Faqala li intaliq, maka berkata sahabat Abu Bakar kepada Salim, intaliq, pergi engkau kemana? Ya, fantalaqtu ma'ahu, kemudian ayo kita pergi. Kata sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ayo kita pergi kemana? Ke rumah Rasulullah SAW. Faja'ahu wan nasu qad dakhalu ala Rasulullah. Maka mereka ja'a huwa wan nas, maka datanglah sahabat Abu Bakar dan yang lainnya, ya, qad dakhalu ala Rasulullah, mereka telah masuk ke rumahnya baginda Rasulullah. Faqala ya ayuhan nas afrijuli, kemudian karena sudah ramai rumahnya baginda Rasulullah, ya, berkata afrijuli, tolong kasih jalan, afrijulahu, ya, kasih jalan untuknya, hatta akabba alaihi wa massah, sampai aku bisa menghampiri Rasulullah SAW dan menyentuhnya. Faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sehingga Rasulullah mengatakan juga kepada sahabat yang lain, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Maka dibacakan ayat ini, innaka mayyitun, wahai baginda engkau adalah seorang mayit, wa innahum, dan mereka pun juga akan mati. Dan ini memang sudah menyadarkan sahabat-sahabat yang lain bahwasannya Rasulullah juga manusia yang akan wafat. Summa qalu ya sahiba Rasulillah, kemudian berkata, wahai sahabat Rasulullah, aku bida Rasulullah SAW, qala na'am, fa'alimu an qad sadaq, maka mereka tahu bahwasannya itu adalah kebenaran, sudah dicek bahwasannya benar Rasulullah telah wafat. Faqalu, para sahabat berkata, ya sahiba Rasulullah, wahai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ayusalli ala Rasulillah, apakah kalau Rasul meninggal ini disolatin? Apakah kalau Rasul meninggal disolatin? Ayusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya. Qala wa kaif, bagaimana cara menyolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'un. Maka masuklah sebagian
Qaum, sebagian kelompok kemudian bertakbir salat kemudian berdoa. Tsumma yakhrujun, kemudian keluar. Tsumma yadkhulu qaumun, kemudian masuk lagi kelompok yang lainnya, sahabat yang lain, karena enggak muat tempatnya, disolatkan di rumahnya baginda sahabat di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Ya. Wa yusalluna wa yad'un tsumma yakhrujun hatta yadkhulan nas. Sampai semuanya setelah menyolatkan, qalu ya sahiba Rasulillah sallam ayudfanu Rasulullah. Wahai baginda sahabat Rasulullah itu Abu Bakar Siddiq, apakah Rasulullah juga dimakamkan? Qala na'am. Qala aina? Di mana dimakaminnya kalau Rasulullah ini dimakamkan? Qala fil makani alladhi qabadallahu fihi ruhah. Di tempat di mana Rasulullah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yaqbid ruhah, tidaklah mencabut ruhnya baginda Rasulullah illa fi makanin thayyib, kecuali di tempat yang baik. Fa'alimu an qad sadaq, dan mereka mengetahui bahwasannya Abu Bakar Siddiq adalah orang yang dapat dipercaya. Tsumma amarahum ay yaghsilahu, kemudian memerintahkan sahabat untuk memandikannya. Banu abihi wajtama al muhajirun, kemudian berkumpullah muhajirin, ya, bermusyawarah, ya, kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Faqalu intalaq bina ila ikhwanina minal ansar, ya, kita ajak juga, tidak hanya muhajirin saja tapi ansar juga diajak, ya. Faqalat al ansar minna amirun wa minkum amir, kita punya pemimpin orang muhajir, ansar punya pemimpin, muhajir juga punya pemimpin. Faqala Umar bin Khattab man lahu mithlu hadhihi thalatha, kalau kalian masing-masing punya pemimpin, siapa pemimpin yang paling tepat, yang lebih baik daripada man lahu mithlu hadhihi thalatha, siapa yang seperti Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki 3 keutamaan. Thaniyasnain idh huma fil ghar idh yaqulu sahabi la tahzan innallaha ma'ana, yang selalu mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man huma? Dikatakan qala thumma basata yadahu fabaya'a wa baya', baru, ya, dibaiat. Siapa? Dipanggil nih di bani qabilah, kemudian dari mana? Dari muhajirin, dari ansar. Mereka masing-masing ngajuin pemimpinnya masing-masing. Kata sahabat Umar bin Khattab, siapa yang lebih baik daripada sahabat Abu Bakar? Akhirnya mereka semua sepakat dan membaiat sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, maka barulah dimakamkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Ini syarahnya saya nggak baca, hadisnya aja segini panjangnya, apalagi syarahnya, ya, panjang. Ya, maka mudah-mudahan kita makin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan, ya, kita aja kalau orang tua kita meninggal, istri kita meninggal, bagaimana sedihnya. Ini orang yang lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri. Ya, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga mereka mencintai Rasulullah melebihi cintanya daripada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita makin cinta, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam mimpi. Biniyatil qabul wa ta'ala bi kulli Rasul al-Fatihah.